Jemaat yang dikasihi Kristus, hari ini adalah perayaan bagi segenap umat Kristen di seluruh dunia, mengingat dan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, ke atas segala kuasa. Kita diingatkan hari ini akan tugas dan tanggung jawab pelayanan kita sebagai saksi Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Allah yang telah memberikan kuasa kepada kita, mengangkat dan mengutus kita menjadi saksi Kristus. Marilah kita mempersiapkan diri kita untuk beribadah kepadanya. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Dengan bersatu hati, marilah kita dengan sukacita memuji Tuhan yang telah bertahta di sorga. Kita nyanyikan Engkau Panglima Perkasa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Haleluya.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, teguhkanlah iman kami mempercayai anak-Mu yang tunggal, Juru Selamat kami yang naik ke surga, supaya kami mengingat hal-hal yang sorgawi di dalam anak yang Kau cintai, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah hukum Tuhan yang tertulis dalam Kisah Para Rasul, pasal yang pertama ayat yang ke-8, demikian bunyinya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Aku datang
Marilah kita merendahkan hati untuk mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami datang ke hadapan-Mu tidak mengandalkan kebenaran kami, melainkan karena kasih-Mu yang besar. Engkau telah memilih dan mengutus kami sebagai saksi-Mu melalui seluruh ruang gerak kehidupan kami. Terlebih lagi, ketika dunia ini sedang menghadapi ancaman kehidupan di dalam pandemi COVID-19 yang sudah setahun lebih menerpa kehidupan kami. Kami harus menjadi saksi kuasa Tuhan. Kami harus ikut berpartisipasi menjaga dan merawat kehidupan ini sebagai bukti ketaatan kami kepadamu. Tetapi sebagian dari kami umat manusia terkadang lalai, tidak mematuhi peraturan tentang protokoler kesehatan, sehingga malah berperan dalam penyebaran penyakit ini. Kami terkadang gagal menjadi saksi-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, kami berseru kepadamu. Kasihanilah kami dan ampunilah kesalahan kami. Ingatkan kami akan tugas dan tanggung jawab kami sebagai mahkota ciptaan-Mu untuk memelihara kehidupan ini. Firman-Mu telah menyatakan bahwa Kristus telah bertahta di sorga dan Dia menjadi Raja segala raja, supaya kepadanya-lah pengharapan kami. Namun terkadang kami lebih menaruh harapan kami kepada hal-hal yang menarik di dunia ini, sehingga kami tidak setia pada Tuhan dalam segala situasi dan waktu. Kesetiaan kami luntur akibat gelimang kenikmatan sesaat di dunia ini. Kami terkadang lupa bahwa tujuan hidup kami adalah kenikmatan kekekalan sorgawi bersama Yesus Kristus yang telah menyediakan tempat bagi kami. Oleh karena itu ya Tuhan, di saat kami terpuruk dan jatuh, kami bersujud dan berseru kepadamu. Kasihani kami dan ampunilah dosa kami. Arahkanlah kami menjadi saksi-Mu, saksi tentang kebahagiaan kekekalan sorgawi bersama Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikian firman Tuhan. Jangan takut, sebab Aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku berlimpah sukacita di hatiku,
Firman Tuhan yang ditetapkan sebagai epistel pada hari perayaan kenaikan Tuhan Yesus saat ini tertulis dalam kitab Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-15 sampai dengan ke-23. Kita baca secara responsoria. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa, dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. dan segala sesuatu yang telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana saudara-saudara kita seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Yesus telah naik ke negeri Bapa. Kalau Yesus Tuhan kami taat sampai mati untuk umat-Mu masuk surga. Marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, di hari kenaikan Yesus Kristus yang kita rayakan pada saat ini, firman Tuhan yang menyapa kita semua tertulis dalam kitab Lukas pasal 24, dimulai dari ayat 44 sampai ayat 53. Demikian saudaraku pembacaan firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang harus dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah
Sekali lagi ayat 50 saudara-saudaraku dikatakan, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Demikian saudara-saudaraku pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan, hari ini kita merayakan pesta sukacita rohani, yaitu peringatan kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Setiap tahun ini kita rayakan di dalam iman sesuai dengan tahun liturgi gerejawi. Bertitik tolak dari iman percaya kita, saudara-saudara, bahwa kenaikan Yesus Kristus itu memiliki makna yang sangat dalam. Paling tidak ada 3 makna yang mau saya sampaikan di saat kita merayakan hari kenaikan Yesus Kristus. Yang pertama, meneguhkan kepastian bagi seluruh umat percaya akan kehidupan kekal di dalam surga. Itu yang pertama, saudaraku. Rumah kita bukan di sini, bukan di dunia ini, tetapi adalah di dalam surga yang telah dipersiapkan Tuhan Yesus Kristus di dalam Tuhan. Yohanes 14 ayat 2 berkata, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ini yang pertama, saudara-saudaraku. Makna yang kedua, saudara-saudaraku, meyakinkan seluruh orang percaya bahwa kenaikan Kristus adalah sebuah fakta dari kebenaran absolut akan kelahiran, pelayanan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus yang adalah anak Allah. Kenaikan Kristus itu, saudaraku, adalah fakta kesempurnaan penggenapan janji Allah dan kesempurnaan misi karya keselamatan Allah kepada setiap orang yang percaya. Yang ketiga, saudaraku, meneguhkan roh kemandirian kepada seluruh umat percaya dengan menyerahkan tongkat estafet memberitakan Injil Tuhan. Apabila selama ini para murid dalam memberitakan Injil selalu dan bersama dengan Yesus, kini melalui kenaikannya, saudaraku, tongkat estafet diberikan kepada para murid-muridnya. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, melalui nas khotbah kita hari ini, ada 3 pernyataan rohani yang disampaikan oleh Lukas di sekitar kenaikan Kristus. Dan ini jugalah panggilan, ajakan, dan pengutusan kepada kita saat ini. Yang pertama, sangat jelas Lukas menarasikan bahwa peristiwa kenaikan Yesus Kristus itu adalah penggenapan dari nubuat Allah yang disampaikannya melalui nabi-nabi dan kitab Mazmur. Dan itu yang dikatakan di dalam ayat 44, saudara-saudaraku. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Yesus sendiri yang mengucapkan ini kepada para murid-muridnya, saudaraku. Apa artinya ini? Artinya, saudaraku, bahwa Allah setia di dalam janjinya. Allah berlaku benar di dalam segala janji-janji yang diungkapkannya. Allah sungguh pemilik kebenaran akan masa depan hidup orang yang percaya itu, saudaraku. Apa yang disampaikan dan difirmankan dari sejak awal kejadian sampai wahyu adalah sungguh-sungguh digenapi. Tidak ada keraguan bagi kita akan kebenaran Alkitab itu, saudaraku. Tidak ada keraguan bagi kita akan kebenaran firman Tuhan. Sungguh itu adalah kebenaran absolut di dalam kehidupan kita.
Barang siapa yang percaya kepadanya, dia akan menerima kebenaran dan kehidupan bersama Tuhan, saudaraku. Yang kedua, saudaraku, bahwa peristiwa kenaikan Yesus Kristus itu merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pelayanan, kematian, dan kebangkitannya. Di dalam ayat 46 saudara dikatakan, ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang-orang mati pada hari yang ketiga. Dalam perkataan lain, saudara, bahwa kenaikan Tuhan Yesus tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari kematian dan kebangkitannya. Peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke surga sungguh menjadi pembuktian bahwa Yesus yang mati itu benar-benar telah bangkit, saudaraku. Dan dengan pernyataan ini juga, saudaraku, apapun peristiwa yang dihadapi oleh seluruh orang percaya, itu terjadi di dalam proses Allah untuk mencapai kualitas iman yang sungguh-sungguh untuk memperoleh kemuliaan surgawi, yaitu hidup di dalam kekekalan. Bila Kristus menderita, maka orang yang percaya kepadanya juga akan mengalaminya. Bila Kristus mati, maka orang yang percaya kepadanya juga akan mengalaminya. Bila Kristus bangkit, saudaraku, setiap orang yang percaya kepadanya juga akan mengalami kebangkitan. Dan bila Kristus naik ke surga dan dimuliakan, maka semua orang yang percaya kepadanya juga akan menerima kemuliaan di dalam Tuhan, saudaraku. Itulah sebabnya, saudara, kita mengatakan di dalam iman percaya kita bahwa kenaikan Yesus Kristus itu adalah meneguhkan kepastian bagi seluruh umat percaya akan kehidupan kekal di dalam sorga, saudaraku. Peristiwa kenaikan Yesus Kristus itu, saudara, juga mengobarkan semangat pemberitaan Injil Tuhan. Mengobarkan semangat pekabaran Injil itu, saudaraku. Di mana berita pertobatan, berita pengampunan dosa disampaikan kepada segala bangsa. Semua orang percaya diutus untuk menjadi saksi dari semuanya itu. Tugas memberitakan Injil diberikan oleh Yesus sebagai keharusan bagi setiap orang percaya. Hal yang sama ditegaskan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 9 ayat 16b. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Dan di dalam kitab 2 Timotius 4 ayat 2 dikatakan, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Ini berarti bahwa pemberitaan Injil adalah sebuah keharusan yang kita terima dari Kristus sendiri. Siapapun kita, dimanapun kita, pemberitaan Injil juga menjadi bahagian yang harus kita sampaikan di tengah-tengah kehidupan kita, saudara-saudaraku. Dengan pernyataan ini, saudara-saudara, semua kita orang yang percaya kepada Tuhan terlibat dan diutus menjadi duta-duta Kristus di dunia ini. Dunia kita yang saya maksud adalah keluarga kita, lingkungan kita, tempat di mana kita bekerja, di tengah-tengah masyarakat, dan dimanapun kita hadir dan berada, saudara-saudaraku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, di saat kita merayakan hari kenaikan Yesus Kristus saat ini, saya mengajak kita semua dalam konteks kehidupan secara global. Hingga saat ini kita masih menghadapi pandemi COVID-19. Benar, vaksin sudah tersedia dalam jumlah yang terbatas. Belum seluruhnya lapisan masyarakat memperolehnya. Di beberapa sektor perekonomian masih mengalami penurunan. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan. Usaha dan upaya membangkitkan dan menaikkan perekonomian masyarakat tetap dan selalu diperjuangkan. Menyerah, berputus asa bukanlah kita. Tetapi kita adalah
penyangga, penopang, dan pendorong pertumbuhan kehidupan yang semakin bergairah. Saya juga mengajak saudara-saudaraku, halnya pencegahan penyebaran virus COVID tetap dan selalu dimaksimalkan melalui pembatasan pergerakan kita. Protokol kesehatan selalu dihimbau untuk kita ikuti. Benar saudara-saudara, ini tidak memberi rasa nyaman bagi kita semua. Namun demi dan untuk keberlangsungan hidup secara global, biarlah ini kita ikuti dengan rasa sabar yang sungguh saudara-saudaraku. Kita tidak menginginkan peristiwa tsunami COVID terjadi, seperti yang dialami oleh saudara-saudara kita di negara India. Dalam hitungan hari, ratusan ribu orang terkena dan ribuan orang meninggal. Rumah sakit penuh, krisis oksigen, dan ruang krematorium padat. Tragedi kemanusiaan seperti ini tidak kita inginkan terjadi di negara kita, di negara manapun. Tetaplah kita mendoakan mereka supaya Tuhan bersegera mengakhiri penderitaan ini, tragedi ini di dalam kuasa kenaikan Kristus itu saudaraku. Pada saat ini juga saudaraku, saya mengajak, hari ini sembari kita merayakan peringatan kenaikan Yesus Kristus, saudara-saudara kita yang beragama Muslim juga merayakan Hari Raya Idul Fitri. Peristiwa semacam ini jarang terjadi. Dua perayaan besar agama yang berbeda dirayakan dalam hari yang sama. Bagi umat Kristiani, bagi kita semua, saya ucapkan selamat memperingati hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Semoga iman kita semakin berkualitas dalam menghadapi segala persoalan, kesulitan, dan pergumulan hidup kita. Bertekun menjadi saksi Kristus. Dan kepada saudara-saudara yang beragama Muslim, saya ucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Semoga di hari yang fitri ini, segala perbedaan yang ada menjadi kekayaan kita bersama. Kerukunan kita semakin menyatu di dalam cinta. Kesatuan kita semakin nyata membangun masa depan yang semakin bermartabat dan semakin maju. Tuhan memberkati kita semua saudara-saudaraku. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersuka cita ya Allah, hari ini kami memperingati kenaikan Yesus Kristus ke surga. Iman kami berkata, kenaikan Kristus mempersiapkan tempat bagi kami di dalam kekekalan, hidup di dalam dan bersama dengan Tuhan. Terpujilah namamu. Inilah juga menjadi pengharapan yang hidup bagi kami semua, bahwa akhir kehidupan kami bukan di dunia ini, namun adalah di dalam dan bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Allah. Dan melalui peringatan kenaikan Yesus Kristus hari ini, kami juga diingatkan akan sebuah kebenaran absolut tentang Kristus yang adalah anak Allah penyelamat kehidupan kami. Kepadanya kami percaya, kepadanya kami berserah, dan kepadanya, kepada Tuhan Allah di dalam Kristus Yesus, kami menyembah dan bersujud. Dan kami juga diyakinkan bahwa pemberitaan Injil adalah tugas kami bersama, kemanapun dan dimanapun kami berada. Tongkat estafet pemberitaan itu sudah Tuhan berikan kepada kami. Biarlah Tuhan memberikan kami kekuatan, memberikan kami daya, memberikan kami kuasa, supaya kami tetap dan selalu memberitakan Injil Tuhan, di mana berita pengampunan dosa disampaikan dan pertobatan itu disampaikan, supaya bumi ini selamat, kehidupan kami selamat, dan banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Biarlah nama Tuhan yang kami muliakan di dalam Yesus Kristus. Dan pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk seluruh umat-Mu
yang menghadapi persoalan kehidupan, yang menderita, yang hidup di dalam pergumulan. Kepadamu Tuhan kami serahkan hidup mereka. Tolong mereka ya Bapa. Berikan mereka pengharapan yang hidup. Biarlah hidup mereka selalu diberi sukacita. Dan melaluinya bagi orang yang sakit ada kesembuhan. Bagi orang yang letih mereka mengalami ketenangan. Bagi orang yang ragu mereka mengalami kepastian. Bagi mereka yang bimbang mereka mengalami sebuah janji, di mana janji itu akan terpatri dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Allah, kepadamu kami berdoa dalam Yesus Kristus. Amin. Sebelum kita menyerahkan persembahan kita, firman Tuhan berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amsal 3 ayat 9 sampai ayat 10. Saudaraku, mari kita serahkan persembahan kita di dalam iman dan bernyanyi dengan sungguh beritakan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu pada jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, kuserahkan padamu, tanpa selama-lamanya. Ya Tuhan Yesus Kristus yang telah naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kekuasaan dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu sampai selama-lamanya. Kami bersukacita karena Engkau telah menang dan Allah telah mengangkat Engkau menjadi Raja atas segala sesuatu. Jalanmu penuh rahasia karena Engkau telah merendahkan dirimu serendah-rendahnya,
Kemudian Engkau menjadi lebih tinggi di atas segala sesuatu dan menerima nama yang terindah atas segala nama. Dan supaya semua orang bertekuk lutut menyembah Engkau dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah membuka jalan ke surga. Engkau menjadi imam besar bagi kami untuk selama-lamanya. Berkatilah gerejamu selama di dunia ini, sampai nanti kami bersekutu bersamamu di sisimu di sorga. Ingat dan penuhilah janji yang Engkau janjikan kepada hamba-Mu. Anugerahkanlah kepada mereka kuat kuasa dari sorga, agar nama-Mu dipermuliakan di dunia ini. Pimpinlah semua pelayan-pelayan di gereja-Mu, agar segala peraturan, siasat, dan pengajaran dilakukan sesuai dengan firman-Mu. Bimbinglah gereja-Mu di seluruh dunia ini, agar semakin kuat dan berkembang. Anugerahkanlah hikmat dari surga kepada para pemimpin gereja-Mu, kepada para pendeta, guru Injil, dan para penatua, agar gereja-Mu hidup dalam keteraturan. Masuk dan berdiamlah di dalam hati kami, mengikuti dan melakukan firman-Mu dengan sukacita. Teguhkanlah iman kami, agar kami sanggup menyaksikan baik kami hidup atau mati, bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Biarlah firman dan damai yang daripada-Mu bekerja di dalam gereja-Mu, supaya anggota jemaat-Mu sadar bahwa bukanlah dunia ini, melainkan surga adalah tempat kita yang kekal. Lindungi dan anugerahkanlah kebijaksanaan kepada pemerintah dan pemimpin negara kami, agar mereka turut melayani Engkau. Berkatilah semua persekutuan orang Kristen. Hadirlah Engkau di tengah-tengah mereka. Apabila mereka berkumpul di gedung gereja, atau di gedung sekolah, atau di rumah mereka masing-masing, bebaskan dan lepaskanlah kami dari segala dosa dan yang memberati kami, agar kami semakin rindu menantikan kedatangan-Mu untuk mengangkat kami ke sisi-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menampakkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, terpujilah Tuhan. Ibadah kenaikan Yesus Kristus ke sorga sudah selesai. Di dalam sukacita kenaikan itu, saudara-saudaraku, kami semua pendeta majelis gereja kita mengucapkan selamat merayakan hari kenaikan Yesus Kristus. Tuhan memberkati saudaraku semuanya. Jaga kesehatan, lakukan protokol kesehatan.
Terima kasih. Rayakan, rayakan Yesus, rayakan, ya. Rayakan Yesus, rayakan. Dia bangkit, dia bangkit, dia hidup selamanya. Dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Rayakan Yesus, rayakan. Ya, rayakan Yesus. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan.